Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas sebuah tragedi, sebuah kasus kematian yang sangat keji yang ada di Indonesia. Dan kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan Eno. Sebelum masuk pada poin intinya, siapa sih Eno ini? Kenapa dia menjadi korban pembunuhan dan siapa orang yang melakukannya? Oke, tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu bahwa tujuan aku bahas kasus ini adalah untuk dijadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, bahkan untuk orang tua juga, agar kita semua terhindar dari kejadian seperti ini. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Siapa sih Eno itu? Eno yang bernama lengkap Eno Fariha, usia 18 tahun, dan dia adalah karyawan pabrik plastik di suatu daerah. Dilihat dari usianya, dia tergolong masih muda, bisa dikatakan mungkin baru lulus sekolah, dan pada akhirnya melanjutkan bekerja. Dan Eno adalah korban kekerasan, korban seksual, bahkan korban pembunuhan sekaligus. Di dalam kasus ini ada 3 tersangka, yaitu RAL usia 15 tahun, siswa SMP kelas 2 di Tangerang. Kemudian ada Rahmat Arifin atau RAF, usianya 23 tahun yang merupakan buruh pabrik di tempat Eno bekerja. Dan yang terakhir ada Imam Harpadi atau IM, usianya 23 tahun. Dan yang sangat aneh, ketiganya ini saling tidak mengenal satu sama lain, tetapi mereka memiliki ketertarikan yang sama dengan korban. Lalu bagaimana ketika tersangka yang tidak saling kenal ini melakukan pembunuhan keji, dan pembunuhan itu dilakukan secara bersama-sama? Awal mula kejadian itu pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2019 sekitar pukul 23.30. Tersangka RAL janjian dengan korban untuk bertemu dengan korban di kamar mes korban, dan korban baru mengenal RAL sekitar 1 bulanan saja. Setelah tersangka sampai di tempat tujuan, si korban membukakan sedikit pintu pagar untuk si tersangka masuk ke dalam mesnya. Setelah tersangka mendapati kode dari korban untuk masuk ke dalam kamar mesnya, akhirnya tersangka RAL pun langsung masuk ke dalam kamar korban. Malam itu hujan sedang mengguyur kawasan mes korban. Korban dan tersangka kemudian berbincang-bincang kurang lebih 30 menitan. Selanjutnya korban dan tersangka saling berciuman, dan pada akhirnya tersangka ingin menyetubuhi korban, namun ajakan tersebut ditolak oleh korban dengan alasan takut hamil. Karena kesal ajakannya ditolak, kemudian tersangka pun keluar dari kamar korban. Dan pada saat tersangka berada di luar, tersangka RAL ini bertemu dengan tersangka yang berinisial RAF. Kemudian bertanya kepada RAL terkait keberadaan tersangka RAL di depan mes korban dengan pertanyaan, "Ngapain kamu di sini?" Lalu dijawab dengan RAL lagi sama Indah. Indah adalah nama lain korban yang dikenal oleh RAL. RAF pun terus memberondong RAL dengan sejumlah pertanyaan. Indah siapa? Dan di tengah perbincangan mereka, datanglah satu tersangka lagi, yaitu Imam, yang juga menginterogasi RAL. Kemudian singkat cerita, di hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, RAF dan IM kemudian mengajak RAL masuk ke mes korban untuk memastikan siapa Indah yang dimaksud. Sebab RAF dan IM ini tidak mengenali nama Indah yang ada di dalam mes tersebut. Selanjutnya RAL pun mengikuti kedua tersangka dari belakang menuju ke kamar korban. Setelah ketiganya berada di dalam kamar korban, ketiganya melihat korban dalam keadaan sedang tiduran dengan hanya menggunakan baju tank top saja. Dan tanpa panjang lebar, IM langsung membekap wajah korban dengan menggunakan bantal dan menyuruh RAL untuk mencari pisau di dapur. Karena di dapur tidak menemukan pisau, selanjutnya RAL mencoba keluar rumah dengan maksud mencari benda lain selain pisau. Di saat RAL mencari pisau, RAF pun
selesai memperkosa korban. Dan kemudian RAL kembali dengan membawa cangkul. Tersangka RAL ini sempat memberikan cangkul itu kepada tersangka lainnya, namun tersangka tersebut menyuruhnya untuk memukul korban sampai di bagian wajahnya juga. Dari pukulan itu, korban mengalami luka terbuka, percikan darah korban sampai mengenai korban itu sendiri. Setelah tersangka memukul korban, kemudian tersangka pun keluar karena geli melihat kondisi korban. Tapi tak lama kemudian tersangka RAL kembali masuk untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Namun saat masuk, tersangka melihat kepala korban sudah digulung menggunakan kain dan korban masih bernafas. Dan selanjutnya, mungkin karena geram, kedua tangan korban dinaikkan ke atas kepala oleh IM, sedangkan RAL menggigit dada korban hingga meninggalkan bekas gigitan. Setelah korban sudah tidak berdaya, kemudian RAF menyuruh RAL untuk memegangi kaki korban sebelah kanan dan membukanya. Setelah posisi korban mengangkang, selanjutnya RAF ini menancapkan gagang cangkul yang diambil oleh RAL ke kemaluan korban hingga korban meninggal dunia akibat tusukan tersebut. Di sisi sinilah yang aku anggap ini adalah kasus yang sangat sadis. Kita lanjut pada ceritanya. Saat RAF memasukkan gagang cangkul tersebut, RAL pun mengambil handphone milik korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah yang menempel di tangan tersangka dengan tujuan agar tidak bisa terdeteksi. RAF pun kemudian menuju ke kamar mandi juga dan mengambil gembok untuk menguncinya dari luar dan mencoba memasukkan kembali kunci pintu korban melalui sela-sela ventilasi. Dan hingga akhirnya jenazah korban diketemukan oleh rekan kerjanya sekitar pukul 8.40. Saat diketemukan, kondisi korban sangat mengenaskan dengan posisi terlentang tanpa busana di atas kasur. Dan tak lama dari itu, pihak polisi pun langsung melakukan penyelidikan awal dan melakukan pencarian tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kemudian penangkapan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016. Tak ingin berlama-lama, tanggal 15 Mei pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, polisi langsung menggelar prarekonstruksi pembunuhan sadis Eno Fariha di mes pabriknya, yakni RAL, RAF, dan IM juga dihadirkan dalam prarekonstruksi tersebut. Pada 16 Mei 2016, polisi menetapkan tersangka pembunuhan sadis Eno Fariha ada 3 orang. Salah satu dari ketiga tersangka, yaitu RAL, merupakan tersangka pertama yang divonis dengan hukuman penjara 10 tahun. Namun kedua tersangka lainnya baru menjalani sidang pertama pada tanggal 5 Oktober 2016. Mereka terancam hukuman mati. Dan di sini kita bisa lihat mengapa RAL ini hanya mendapatkan hukuman 10 tahun penjara, sedangkan dua tersangka lainnya terancam hukuman mati. Jika kita amati dari kronologi cerita pembunuhan sadis ini, RAL mendapatkan hukuman hanya 10 tahun penjara dan vonis hukumannya lebih cepat dibandingkan kedua tersangka lainnya. Menurut saya, RAL tidak memiliki rencana membunuh si korban, yaitu Eno Fariha, melainkan disimpulkan bahwa otak dari pembunuhan ini ada dua tersangka lain, yaitu RAF dan IM itu sendiri. Dan pada akhir perjalanan kasus pembunuhan ini berakhir pada tanggal 8 Februari 2017 dengan hasil majelis hakim menjatuhkan vonis mati terhadap IM dan RAF ini karena keduanya terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Selain menjadi kasus pembunuhan yang amat sangat sadis, kasus ini juga amat lama prosesnya, yang awal kejadian 13 Mei 2016 sampai vonis akhir 8 Februari 2017, yang artinya memakan waktu sekitar 9 bulan untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam arti menyelesaikan adalah menyelesaikan secara hukum, namun tidak untuk menyelesaikan luka dalam keluarga, bahkan kerabat korban. Maka dari itu, apa yang harus kita ambil dari kasus ini? Sebegitu bahayakah sosial media bagi kehidupan kita? Sebegitu bahayakah berteman tanpa memilah-milah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Ilham Sufi, mohon pamit.